Hai Sobat Invest, kembali lagi kita dalam video hari ini. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai isu-isu yang ada di makroekonomi, membahas mengenai kondisi Indonesia saat ini, lalu kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan mendorong dan diharapkan mendorong untuk recovery ekonomi di Indonesia. Ini adalah adanya PPNBM, yaitu salah satu insentif dari Indonesia. Oke, yang pertama, seperti yang kita tahu bahwa belakangan kita menemukan beberapa isu makro, baik di dunia internasional maupun di Indonesia. Isu yang pertama adalah ini, Joe Biden menang. Jadi kira-kira ada beberapa sektor yang diramalkan akan recovery lebih cepat dibandingkan sektor lainnya. Isu yang kedua adalah adanya mobil berbahan bakar minyak yang akan digantikan oleh mobil dengan berbahan bakar elektrik. Indonesia adalah salah satu negara penghasil nikel, dan nikel itu merupakan salah satu komponen utama untuk membantu pengisian daya dengan lebih efektif. Dan yang ketiga adalah good news. Jadi Tesla itu mengirimkan proposal investasinya ke Indonesia. Walaupun kita sendiri masih belum tahu apa saja isi dari proposal investasi ini karena berbentuk private. Harus kita tahu adalah seluruh isu dan euforia itu tidak berimbas langsung kepada Indonesia, karena semua itu adalah hanya sentimen makro. Nah, yang harus kita ketahui adalah di masa pandemi ini, pemerintah Indonesia telah berjuang sangat keras dan melakukan berbagai kebijakan dan juga memberikan insentif-insentif. Salah satunya adalah di bidang perpajakan. Kita harus bangga bahwa pertumbuhan perekonomian sepanjang tahun 2020 apabila kita bandingkan dengan negara-negara seperti Korea Selatan, Amerika Serikat, Jerman, Spanyol, kita lihat bahwa negara-negara maju yang ada di dunia, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi karena kondisi yang kurang lebih sama, yaitu kita sedang mengalami krisis. Namun kontraksi di Indonesia itu sekitar minus 2,07%, masih lebih baik dibandingkan dengan kontraksi ekonomi di negara-negara lain. Apabila kita ulas balik, apa saja sih kira-kira kebijakan atau peraturan-peraturan yang men-trigger perekonomian kita hanya di angka kontraksi minus 2,07%. Pemerintah itu mendorong adanya fiscal policy dan juga mengusahakan bahwa suplai uang yang berjalan itu akan selalu mengalir dengan lancar, sehingga diharapkan dapat menggerakkan indeks global, salah satunya GDP. Lalu yang kedua itu Indonesia sudah membuat yang namanya SWF atau Sovereign Wealth Fund. Seperti yang kita tahu bahwa di seluruh dunia apabila suatu negara itu maju, mereka memiliki suatu holding company atau SWF yang akan membuat aset-aset dari negara tersebut dapat bekerja secara otomatis. Lalu yang ketiga itu adalah pemerintah Indonesia itu menggerakkan investasi dan juga menggalakkan investasi supaya mendorong orang-orang baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri dapat percaya terhadap Indonesia untuk menanamkan dana. Dan yang keempat itu adalah Indonesia ingin menggerakkan konsumsi lebih dalam. Kontribusi terbesar dari suatu konsumsi di negara itu adalah bukan dari sisi jumlah orang yang melakukan konsumsi, namun dari jumlah angka. Di sini kita banyak melihat bahwa pertumbuhan GDP Indonesia, lalu kita juga melihat sektor-sektor yang melakukan konsumsi. Kalau kita lihat ketika tahun 2018-2019 itu banyak angkanya masih stabil, namun sekitar Januari-Maret 2020 dan ke belakang kita lihat bahwa beberapa sektor yang sangat mengalami kesulitan adalah restoran dan hotel, transport, dan juga tourism. Masih ada sektor yang berkembang yaitu education and health. Walaupun pemerintah itu sangat optimis, tapi ternyata higher income itu belum melakukan konsumsi yang di atas rata-rata. Terlihat bahwa spending index-nya itu masih sangat rendah. Yang harus kita ketahui adalah ketika tingkat konsumsi di suatu negara itu rendah, maka tidak akan mendorong kegiatan perekonomian yang maksimal di suatu negara. Dan untuk dapat menggerakkan perekonomian, pastinya pemerintah itu harus dipercepat dengan menjaga good governance dan juga merealisasikan belanja barang dan modal. Yang paling tinggi kita dapat lihat adalah UC. UC itu adalah upper class dan juga MC itu adalah middle class, dibagi menjadi middle class 1 dan 2. Kita dapat fokus bahwa ternyata semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, mereka itu akan spend more di house, vehicles, dan juga entertainment.
Jadi sebenarnya dari data-data tadi kita dapat melihat apa? Nah, kalau kita bisa lihat adalah saat ini memang Indonesia itu sangat bergantung pada dua hal untuk recovery.